Halo sobat, kembali lagi di Nata Project. Kali ini aku akan mereview rumah ini. Ini luas bangunannya 130,75 meter persegi dengan luas lahannya 95 meter persegi. Budgetnya ini sekitar 490 jutaan sobat. Kalau sobat mau bangun yang mirip seperti ini dua lantai ya. Konsepnya modern minimalis. Oke, kita mulai dari fasadnya. Ke depannya seperti ini sobat. Untuk bagian lantai satunya ini dihias dengan tali air dengan bentuk seperti pasangan bata ya ini. Ini tali airnya lebarnya sekitar 1 cm, detailnya seperti ini. Lalu untuk penerangannya pakai lampu dinding dengan bentuk silinder seperti ini. Ini yang bisa menyala ke bawah sama nyala ke atas ya. Jadi dua arah untuk sorot lampunya. Lalu di taman depan sini dihiasin dengan tanaman pisang-pisangan. Ini tanaman Cattleya namanya. Lalu untuk bagian lantai duanya itu dindingnya dengan finishing kamprot. Lalu untuk lampunya sama seperti yang di bawah ini ya. Ini yang bisa menyorot ke atas dan ke bawah. Ini pakai lampu yang warnanya warm white atau yang menguning itu bagus nanti. Lalu untuk di depan jendela ini ada besi dengan diproses melalui metal cutting ya, laser cutting. Motifnya seperti itu dengan finishing cat coklat doff. Lalu untuk bagian sebelahnya ini hanya polos saja lah, hanya dihiasi jendela dengan desain aluminium, warnanya putih dengan finishing cat doff. Di sini kira-kira bisa muat satu mobil dengan beberapa sepeda motor ya. Lalu untuk keramiknya ini pakai keramik biasa, tapi motifnya ini kasar ya, supaya tidak selip ketika ada mobil parkir di sini. Lalu di sini ada yang namanya batu sikat. Ini bisa dibikin sendiri atau beli di toko juga ada. Ini biasanya tukang juga bisa untuk bikin sendiri. Di sini juga ada lampu yang sama seperti tadi. Ini yang bisa menyorot ke atas sama menyorot ke bawah. Lalu di sini ada tempat tanaman. Di sini ditanami tanaman cedar Jepang ya, ini namanya seperti ini. Ini sama semua tanaman cedar Jepang semua. Lalu untuk bagian atasnya ini tidak di plafon ya, ini langsung plat lantai duanya sama bagian balok-baloknya atau anak juga terlihat di sini. Hanya dicat warna putih aja. Terasnya ini pakai granit ukuran 60 x 60, motifnya motif marmer ya seperti ini. Bagian teras, lalu untuk jendelanya ini pakai kusen aluminium, finishingnya putih, warnanya cat doff ya. Lalu untuk pintu utamanya ini pakai pintu baja motif kayu. Mereknya ini Boltres. Jadi ini bahannya dari baja ya, kusennya juga gitu sama dari baja. Lalu di sini ada lubang intipnya juga. Kalau misal ada tamu yang mau datang, kita bisa lihat dari sini ya lubang intipnya. Ini bisa difungsikan sebagai ruang tamu atau ruang keluarga dan sekaligus dengan ruang makan ya sobat. Jadi ini konsepnya open space. Ini keramiknya pakai granit yang ukuran 60 x 60. Terus di sini ada plin juga di sini namanya. Supaya kalau ngepel itu tidak sampai mengotori tembok kalau ada plin seperti ini. Lalu untuk saklarnya model seperti ini ya, ini pakai merek Nero. Ini modern ya, bentuknya minimalis seperti ini, cocok untuk rumah kalian yang konsepnya modern minimalis dan kekinian. Nah di sini ada drop ceiling juga, yang ada lampu downlightnya juga di tengahnya sama di bagian pojok-pojoknya seperti ini. Terus selanjutnya kita pindah ke area tengah sini. Di sini ada kamar mandi di bawah tangga seperti ini. Ini ada kloset duduk mereknya Toto dengan jet washer. Terus di sini ada wastafel yang mereknya Toto juga. Lalu di sini didesain untuk area wastafel. Ini pakai granit juga ya sobat, yang motifnya kayak marmer seperti ini. Lalu dipotong-potong motifnya seperti keramik metro. Lalu di sini ada exhaust fan mereknya Panasonic untuk mengeluarkan hawa-hawa dan bau yang ada di kamar mandi. Ini juga di plafon sobat, ini plafon gipsum. Lalu untuk pintunya ini pakai pintu baja yang motifnya kayu, tapi finishingnya doff seperti ini, warna putih. Lalu di sini keramiknya yang motif kaca sobat, supaya yang menggunakan kamar mandi ini tidak terpleset seperti ini. Nah ini nanti bisa difungsikan sebagai dapur atau ruang makan, atau bisa juga sebagai ruangan yang lain. Adalah area dapurnya sobat sama area cuci jemur, dibatasi oleh pintu geser, kusennya aluminium dengan warna putih. Oke, kita masuk. Di
Di sini juga ada taman belakang sobat, juga bisa difungsikan sebagai ruang cuci jemur karena di sini terbuka, hanya ada kanopi besi holo ya di sini, tapi atapnya belum terpasang itu. Kemungkinan bisa pakai atap Alderon atau Gavalum, nanti menyesuaikan dengan si pemilik rumah. Di sini juga sudah ditanamin tanaman aglonema ya, di sini juga ada tanaman kecil di situ. Di sini disiapkan untuk pompa air, sudah ada stop kontaknya, dan ini ada lubang instalasi airnya. Lalu untuk bagian dapurnya, ini bagian meja dapurnya seperti ini ya sobat. Ini pakai granit ukuran 60 x 60 dengan motifnya marmer ya, marmer yang warna hitam. Lalu di sini ada yang namanya keramik mosaik. Ini biasanya ditemukan di kolam renang atau di kamar mandi ya, bentuknya seperti ini, keramik mosaik namanya. Lalu di sini ada sink yang mereknya pakai Valtra. Ini ada tray di sini, bisa digeser-geser ya sobat, geser-geser seperti ini, atau bisa juga dicabut. Pindah ke sini juga bisa. Tuh, lalu untuk kerannya modelnya begini ya, fix, hanya bisa diputar-putar begini. Ini untuk menyalakan sama menghidupkannya. Ini wastafelnya bagus sobat, ada peredamnya. Jadi ketika airnya ini keluar tidak menimbulkan suara yang berisik. Di sini ada kompor tanam yang mereknya Modena ya sobat. Ini pakainya gas. Ini materialnya dari kaca ya sobat. Jadi hati-hati aja kalau masang seperti ini, takutnya pecah. Ini kompornya gas ya, 2 tungku. Lalu di sini ada roster untuk membatasi area dapur dengan kamar pembantu di sini. Ini juga bisa dipakai sebagai ruang cuci ya. Mesin cuci bisa ditempatkan di sini karena sudah disiapkan soft kontaknya sama floor drainnya. Jadi mesin cuci bisa ditempatkan di sini. Untuk materialnya ini keramiknya pakai yang 60 x 60 tapi motifnya kasar ya, supaya tidak licin di sini karena pasti ada genangan air dari bekas cucian baju di sini. Lalu ini adalah kamar pembantunya. Ini pakai pintu baja motif kayu, sama seperti yang ruang depan tadi ya, tapi ini motifnya agak berbeda. Tapi materialnya tetap sama seperti ini. Untuk keramiknya sama, pakai granit. Untuk bagian finishing catnya juga sama. Di sini ada oven light supaya ruangan ini tidak terlalu sumpek ya di dalam dan tidak lembab. Di sini plafonnya juga sama, pakai gypsum. Untuk tangga akses ke lantai 2 sobat, ini pakai granit yang motifnya kayu seperti ini. Lalu di sini ada step nosingnya sobat, dan di sini juga ada plin yang pakai keramik yang jenisnya sama. Terus di situ ada bordesnya juga, dan ini ada besi holo. Ukurannya 2 x 1 cm ini sobat. Seperti ini, bisa sebagai pengganti railing ya. Lalu kita naik. Nah, di sini ada bordes. Ini pakai keramik yang sama seperti lantai 1. Ini pakai granit ukuran 60 x 60, dan untuk saklarnya masih sama ya, menggunakan merek Nero. Di sini juga ada antena TV, mereknya juga sama, dan stop kontaknya juga pakai merek yang sama. Di sini ada boven. Ini bovennya pakai kusen aluminium dengan finishingnya cat doff warna putih. Lalu kita naik lagi. Di sini juga masih ada besi holo sebagai pengganti railing. Terus nanti itu di bagian situ juga nanti akan dikasih tambahan railing supaya lebih aman ya. Kalau misalkan ada anak kecil kan lebih aman, tidak khawatir untuk jatuh. Kalau di sini juga nanti ada tambahan railing. Ini kamar mandi luar ya. Ini pakai keramik yang sama seperti kamar mandi lantai 1. Ini motifnya granit dengan ukuran 60 x 60, dan untuk keramik dindingnya juga sama. Ini granit. Lalu dipotong-potong seperti ini dan dipasang seperti keramik metro ya, ini motifnya seperti ini. Lalu di situ ada bovennya pakai kusen aluminium juga. Di sini juga disediakan untuk tempat sabun. Ini cukup ya untuk sebagai tempat sabun. Ini kloset tutupnya merek Toto dengan disertai jet washer. Lalu di sini juga ada shower, rain shower. Di sini juga ada rain showernya, mereknya Honda ya di sini. Ini ada shower yang biasa juga. Lalu di sini juga sudah disediakan water heater dengan merek Modena. Ini pintunya pakai pintu yang sama ya, seperti yang di lantai 1. Ini pakai pintu baja yang motif kayu dengan finishing doff warna putih seperti ini. Mereknya Fortress. Di sini bisa digunakan sebagai ruang kerja, ruang santai, atau bisa juga sebagai ruang keluarga. Nah, kita lihat keluar. Ini pakai jendela, kusennya aluminium.
Lalu di depan situ itu ada tangga monyet namanya, untuk akses ke atas ya, untuk perbaikan tandon atau perbaikan atap misalnya. Nanti tukangnya bisa naik melalui jendela ini, lalu berpijak ke kanopi dari besi hulu ini untuk naik ke tangga monyetnya. Misal ada perbaikan di bagian atas. Ini juga ada pagar besi juga di sini. Ini juga pakai besi holo. Di sini bisa juga digunakan sebagai ruang cuci jemur ya sobat. Ini adalah kamar. Ini untuk kamar anak ya di sini. Lalu yang pertama adalah ini adalah pintu baja ya, pintu baja motif kayu. Di sini mereknya menggunakan merek Fortress. Ini pakai finishing putih doff. Lalu untuk keramiknya sama, finishingnya sama ya. Lalu untuk saklarnya juga sama, stop kontak juga ada di bawah, disediakan 2 buah. Lalu untuk plafonnya ini ada drop ceilingnya juga, disediakan 1 downlight di sini, dan ada 1 jendela. Tapi ini jendela mati ya sobat, karena ini didesain sebagai ruangan ber-AC. Di sini menggunakan AC merek Panasonic. Ini cocok sebagai ruang anak ya sobat. Kita lanjut di bagian yang paling mewah di rumah ini adalah kamar utama. Nah, di sini ada kamar mandi dalamnya juga. Ini kita masuk ya ke dalam. Nah, ini pakai konsep industrial ya ini. Ini pakai keramik yang sama seperti yang kamar mandi sebelumnya ya. Tapi untuk kamar mandi, untuk keramik dindingnya ini menggunakan keramik yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini pakai keramik dengan motif kasar sama seperti yang bawah ya. Bentuknya seperti ini. Ini kelihatan mewah ya, disertai dengan dompet yang warna white gini, warna agak menguning. Lalu di sini ada rain shower. Ini rain shower ya sobat, yang showernya terpasang di atas dan ini tidak bisa diubah-ubah. Lalu di sini ada shower biasa. Di sini mereknya Brezio. Ini juga bisa dibikin panas dingin airnya. Kan tadi di kamar mandi sebelah sudah terpasang untuk water heaternya. Nah, di sini ada tempat sabun juga di sini. Atau mungkin bisa dikasih ornamen-ornamen tanaman di sini itu pasti bagus sobat. Ini area basah ya untuk mandi. Lalu di sini ada area kering. Di sini ada kloset duduk mereknya Toto. Lalu di sini nanti akan dipasang wastafel. Untuk ruangan ini nanti bisa difungsikan sebagai kamar ya sobat, atau sebagai master wardrobe di sini. Ini juga sudah disediakan untuk stop kontak dan saklarnya. Di sini ada drop ceiling sebagai plafonnya. Lalu untuk jendelanya ini jendela geser ya modelnya seperti ini. Ini harus dibuka dulu kuncinya lalu digeser ke arah sana. Ini juga dihiasin besi dengan laser cutting ya, bentuknya seperti ini supaya cahaya matahari yang masuk ke ruangan ini tidak terlalu silau ya. Ada semacam sun shadingnya. Ini adalah bagian master bedroomnya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Ini keramiknya masih pakai yang sama ya. Di sini ada drop ceilingnya dan sudah disiapkan instalasi AC-nya. Lalu di sini ada saklar lampu yang jumlahnya 3, mereknya sama ya. Di sini juga sudah disiapkan stop kontak untuk TV, meja rias, sama untuk meja table juga sudah disiapkan di sini. Lalu ini ada jendela yang pakai kusen aluminium. Modelnya geser ya. Warnanya putih dengan finishing cat doff. Untuk keseluruhannya seperti ini sobat. Area master bedroom. Sobat, gitu aja review dari aku. Nantikan project nyata berikutnya.